Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kasih dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Dan pada kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan perjuangan dan doa, ya. Dan sebelum kita lanjutkan, sholawat dan salam senantiasa mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata hidup dan kehidupan ini kita dituntut, ya, dituntut akan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak, dan kehidupan yang optimis, ya, dalam capai suatu kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia saat ini, terlebih kehidupan di akhirat kelak. Jadi kita ini proses, ya, daripada manusia itu bermula ketika alam roh, ya, ada alam kandungan, ya, kemudian ada alam dunia, ada alam kubur, ya, alam mahsyar, alam akhirat, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk capai ke alam-alam yang sedemikian banyak itu tak mungkin akan dapat kita lalui dengan baik tanpa adanya perjuangan dan doa pada setiap individu atau setiap insan, ya. Karena kewajiban itu ada istilah kewajiban pribadi dan juga ada istilah kewajiban sosial, ya. Kewajiban pribadi itu tidak bisa diwakilkan, ya. Tetapi kalau kewajiban sosial yang penting ada sebagian besar yang sudah melaksanakan, kita sudah terbebas dari hukuman, ya. Tetapi kalau kewajiban pribadi ataupun fardu ain, ya, itu harus kita laksanakan secara sendiri-sendiri, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, untuk capai suatu kebahagiaan bukan hal yang mudah, ya. Karena rintangan demi rintangan untuk capai suatu kejayaan hidup itu pasti ada, ya. Nggak ada ceritanya orang yang sukses itu tanpa ada cobaan, tanpa ada rintangan, ya. Bahkan, ya, orang-orang ahli, orang-orang pintar, dia selalu beranggapan bahwa gagal itu hakikatnya keberhasilan yang tertunda, ya. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, ya, ketidakberhasilan, itu hakikatnya, ya, sukses yang tertunda. Nah, karena keyakinan bahwa gagal itu sukses yang tertunda, maka ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan, ya, untuk capai tujuan tersebut, untuk capai kebahagiaan tersebut, untuk capai cita-cita tersebut. Maaf saudara-saudara, kiranya hanya sekedar mimpi kalau suatu cita-cita tanpa adanya suatu upaya yang optimal, ya. Jadi cita-cita itu wajib kiranya ditunjang dengan upaya yang optimal, baik itu melalui pikiran, melalui tenaga, ya, dan juga terlebih melalui doa, ya. Insya Allah doa pun itu punya andil yang cukup besar, ya, untuk semangat di dalam kita capai suatu tujuan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kebahagiaan itu memang ada pada setiap orang, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang, yang mana orang tersebut kalau memang, ya, punya keinginan dan punya kemauan yang tinggi untuk capai suatu kebahagiaan.
perlu digarisbawahi bahwa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu dapat dicapai dengan jalan ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasul, ikuti pemimpin, dan semua itu ya, sudah ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Ya. Ingin bahagia dunia, tentunya kita harus cari ilmu dunia. Untuk bahagia di akhirat, tentunya kita juga cari ya ilmu tentang akhirat, dan semua tersebut ya sudah ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis ya. Aturan-aturan sudah diatur sedemikian rupa baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya. Nah, salah satu di antaranya tuntut kampung dunia, kata Allah ya, tuntutlah kampung dunia ya. Tapi jangan kau lupakan akan akhiratmu. Nah, Allah berpesan ya, tuntut kampung dunia ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, katanya ya. Itu di dalam Al-Quran juga dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah ya, mintalah kebahagiaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, mintalah kebahagiaan di akhirat ya. Wa qina ada banar, dan mintalah supaya jauh dari api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu Masya Allah ya, Masya Allah ya, memang tujuan hidup itulah bahagia dunia, bahagia di akhirat ya. Kalau kita yakin ya, bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu merupakan pedoman ya, untuk capai bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ya kita harus amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengatakan ya, dikatakan ya oleh Rasulullah SAW ya, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, dan apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Mudah-mudahan kita sepanjang hayat ya selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kita mampu untuk capai kebahagiaan di dunia ini hingga kebahagiaan di akhirat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, sebagai penutup. Mari sama-sama kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.